Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau emosi jelas. Emosi-emosi negatif itu mungkin menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi kamu terburu-buru, atau kamu males, atau kamu ngamuan, atau kamu merasa minder, atau kamu terlalu pede. Itu kan emosi-emosi. Itu sering jadi penghalangnya harapan. Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok ya mentalmu minder. Kalau ndak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan. Tapi begitu ketemu, nderedek, grogi, ndak bisa ngomong, ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua stresor. Kalau stresor ini nanti berpengaruh ke emosi. Tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga tidak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pengen cepat lulus tapi kok ya kamu kerja. Kerja ini kan jadi stresor namanya, membuatmu stres. Jadi pengen cepat lulus tapi kok ya harus kerja ya. Nah itu kan stresor namanya. Pingin jadi orang soleh, tapi kok ya susah yang ngaji itu ya. Misalnya, itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau 1 dan 2 mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu sudah niat-niat pokoknya sampai saya lulus S2, jangan sampai ada pacar, jangan sampai ada perempuan atau laki-laki yang mengganggu. Kok ya dilalah, ada event yang membuatmu jatuh cinta, dia juga oke, sama-sama oke, ini surprise event. Waduh, tadi prinsipnya mau dilanjutkan apa enggak ya? Kalau dilanjutkan kok ya eman-eman. Harapanmu enggak terwujud untuk enggak punya pasangan sampai lulus. Itu namanya surprise event. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4 terus. Tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Jadi ya kayak kamu mau berangkat kuliah itu loh. Sudah kamu niati berangkat pagi-pagi, kok yon dilalah naik bis transnya mogok misalnya. Jadi kalau ditanya dosen, mogok pak, mesti gitu. Itu trans mogok itu surprise event. Jadi peristiwa tidak terduga. Oke, ya nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu, mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini pak karena ada surprise event. Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Nah, ya, karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia malah yang kena temennya misalnya. Itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Kayak kamu dulu mungkin zaman SMA terus mau kuliah, kamu membayangkan, wah besok kalau saya di Jogja mau jadi mahasiswa yang soleh, tiap hari ke masjid, nanti apalan ini, tahajud, rajin, ngaji. Begitu jadi mahasiswa, lupa semua. Kenapa? Banyak surprise event, Pak. Jadi banyak peristiwa tak terduga yang semakin jauh dari cita-cita. Oke. Ya sama kan, saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu, waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan. Lurus, tapi kan peristiwa macam-macam, banyak surprise event. Sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa. Ya.
Masa tetap pengen jadi dokter, wong ya kuliah di Usuluddin misalnya. Kan enggak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Ya masa Usuluddin dokter, dukun mungkin bisa. Oke, terus. Nah, kalau ini proses namanya lost hope, hilangnya harapan, itu sebenarnya ada prosesnya. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full. Terus muncul halangan. Muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Aku kok ndak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya, kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang, kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya, itu namanya despair. Jadi yang pertama hope, turun sedikit jadi rage, turun lagi jadi despair. Orang biasanya frustasi itu despair. Kok ndak kena-kena ya tujuannya, lama-lama dia ndak yakin kalau dia bisa. Sudahlah, ndak mungkin aku lulus misalnya, itu despair. Nah, despair itu bisa nyampe lebih bawah, namanya apati. Kalau apati itu tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin ada orang yang bisa lulus. Nah, itu namanya apati. Jadi kalau apati itu dia sudah tidak percaya sama tujuannya, tidak percaya sama dirinya. Itu namanya sudah apatis. Tidak mungkin lah Pak, saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim, wong saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu, saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh, tapi ya apa mungkin saya bisa. Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya sulitnya, banyak sekali halangannya Pak. Itu rage, mengeluh. Yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum Pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah Pak. Nah, itu motivated namanya. Tidak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat. Nah, jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair ada jangan, putus asa saja jangan. Putus asa itu kan kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya. Apa ya mungkin tujuan semacam itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang paling bawah aja, yang nomor 3 itu saja sudah jangan. Oke, terus kalau ini membangun harapan atau membangun kembali harapan. Tadi kan punya cita-cita kok terus gagal, despair. Nah, kalau ini dibangun lagi yuk. Biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting. Ayo ditegaskan lagi. Kamu ingin apa sih? Itu namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin, sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa? Diidentifikasi dulu jalannya.
Terus biar semangat, creating future memories of success. Bayangkan kalau nanti kamu sukses, kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang akan kamu alami. Jadi creating future memories of success. Bayangkan, bikin gambaran-gambaran. Enaknya kalau kamu lulus cepat, itu segera kamu bisa kuliah lebih tinggi, segera kamu bisa macam-macam nyari kerjaan, segera kamu bisa. Nah itu bayangan tentang kesuksesan hidupkan. Jadi kalau kamu targetmu jelas, jalan yang kamu tempuh jelas, dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses, saat itu juga akan lahir namanya harapan. Kalau jalannya ndak ada, namanya bukan harapan tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya ndak ada, ya namanya bukan harapan, wong ndak ada tujuannya kamu mau kemana. Kalau angan-angan, bayangan kesuksesannya ndak ada, kamu ndak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target, jalannya, kebahagiaan yang kamu raih. Setelah ini kamu boleh, mumpung ini masih awal tahun 2019 ini, harapanku apa saja. Nggak usah banyak-banyak, karena biasanya kalau lagi semangat nulis harapannya, tahun ini target saya 20 Pak, itu terlalu banyak. 2, 3, 4, 5 yang agak besar-besar, yang penting-penting saja ditulis. Nggak usah yang nggak penting. Nggak usah nulis, saya target saya Pak, setiap kali makan di warung itu harus, kalau kemarin sekali makan 10.000, mulai tahun ini minimal 12.000, misalnya, nggak usah ditulis. Seandainya memang itu targetmu, nggak penting. Target yang penting-penting daftarin, nggak usah terlalu banyak. Plus jalannya, yang berat mungkin kamu harus merancang jalannya. Untuk bisa ke sana Pak, saya harus menyisihkan waktu, saya harus menyisihkan uang, saya harus tiap malam melakukan ini, tiap pagi melakukan ini, itu jalan namanya. Sambil kamu hidupkan terus bayangan-bayangan kesuksesannya. Nah itu awal dari hidup yang penuh harapan.